berkaitan dengan support dan resisten ya. Ini memang krusial sekali, sangat penting sekali. Nah, saya akan melihat dan menempatkan posisi yang saat ini yang sedang berjalan, sehingga nanti mengujinya lebih baik ya. Kalau nanti saya tarik-tarik ke belakang, ya takutnya nanti tidak ada pembanding ya, tapi nanti tetap kita gunakan reviewnya. Nah, kita akan coba menguji ke depan dengan melihat kondisi saat ini. Fokus kita yang akan kita bahas dulu adalah support resisten, karena ini betul-betul sangat krusial ya. Kita tidak ngerti itu sudah berada di area support atau resistennya, yang terjadi kita nanti selalu kena prank ya, selalu menempatkan posisi-posisi yang seharusnya kita hindari. Untuk menentukan support resisten bisa menggunakan swing ya. Swing itu adalah ayunan itu seperti ini ya, contoh sebelah kiri dia naik kemudian turun. Nah, maka ini terbentuk satu swing, ini kita bisa tarik sebagai area resisten. Yang di bawah dia terhenti kemudian berbalik naik, maka ini kita bisa tarik sebagai support ya. Oke, itu dulu yang pertama, berada di swingnya. Yang kedua, berada di sumbunya atau berada di penolakannya. Contoh ketika naik ya, ketika naik di sini ada body, ada sumbu kecil, ada sumbu. Maka ini masuk di dalam satu area namanya area resisten, sehingga resisten itu bisa sampai di sini dari ujung sampai bodinya. Oke, itu dulu dicatat dulu. Jadi menentukan support resisten itu area juga bisa, tergantung mana yang paling disentuh. Kalau dari bawah, maka sentuhan itu yang terdekat adalah di bagian body dulu, sehingga ketika dia naik begini, ini yang bawah ini adalah bagian dari resisten, yang atas juga demikian, tetapi berada di bawah saja masih tidak mampu ya, apalagi yang di atas. Maka ini juga menjadi resisten di sini, yang di sumbu di sini, sehingga ketemu dari sini ditolak ya, kemudian mencoba naik tapi tidak lebih tinggi. Maka kalau seperti ini di mana resistennya ya, maka ini juga menjadi resisten, nariknya juga bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, kok tidak pasti? Bukan tidak pasti, karena ini area. Kita menghindari area-area seperti ini, sehingga nanti ke depan kalau dia turun tetap area itu di situ. Maka hindari, kecuali sumbunya ini sangat panjang, dan panjangnya tentu kalau kita entry sudah bisa mendapatkan target profitnya. Itu boleh nanti kita menggunakan yang lebih pendek. Contoh yang sebelah bawah nih di sini. Di situ ketika terhenti kemudian berbalik naik, ini bodinya di sini, sumbunya di sini. Jadi ini juga bagian dari support, ini juga bagian dari supportnya. Terus yang digunakan yang mana? Yang valid itu di sini dulu. Di mana ini menyentuh satu, sumbunya di sini, sumbu kecil, yang ketiga bodinya merah, yang keempat bodinya hijau. Maka ini yang paling penting. Nah, ketika nanti terturun, ditembus, maka ini bisa kita kembangkan sampai di titik low-nya. Sumbunya, Pak ya? Ya, betul. Itu dulu. Nah, karena ini terlalu jauh, maka ketika market yang sekarang bergerak, jadi perhatikan runningnya. Running itu yang sedang berjalan saat ini posisinya di sana, maka tidak mungkin dan sangat tidak tepat kita menggunakan support itu di sini dulu. Kenapa? Karena terlalu jauh. Karena jarak terlalu jauh. Oke. Jadi yang mana yang kita gunakan? Yang terdekat dulu. Yang terdekat itu di sini. Nah, di sini dulu. Kenapa enggak di bawah, di sebelah kiri di sini? Karena ini yang terdekat dari runningnya. Yang paling dekat itu yang paling berpengaruh. Baru setelah ini nanti bisa kita menarik garis sumbunya di sini. Lah, kenapa sumbunya enggak bodinya? Karena bodinya sangat dekat dengan yang sebelumnya atau yang berdekatan dengan ini low-nya di sini. Oh, iya. Sehingga kita gunakan yang sumbunya. Jadi ilustrasinya begini, kalau dia nanti turun, maka kita uji di sini. Toh misalnya kalau kita menempatkan ini, kalau kita melihat ini merah,
misalkan merahnya begini. Ini merah seperti ini. Oke. Maka yang terjadi ini high-nya di sini, kemudian turun. Yang kita harus baca adalah Ya. swing-nya bagaimana. Nah, swing itu apa? Swing itu ayunan. Dari sini ayunannya menuju ke bawah, high-nya menurun, low-nya menurun. Menurun, ya, ya, Sehingga ya. dari sini kecenderungannya akan turun. Nah, maka kita bisa menempatkan posisi sell di situ. Targetnya kalau cukup mendekati di sini sumbu ini ya. Kalau cukup misalnya ternyata hanya 300 misalkan kita anggap kurang, tetapi karena potensinya turun ya kita tidak masalah. Ambil kira-kira mendekati area ini dulu. Kalau ini dilewati baru nanti akan menuju ke support berikutnya di sini. Jadi di sini ada support lagi di sini. Nah, seperti ini. Begitu prosesnya. Selama itu tidak ditembus, maka dia bisa kembali naik lagi. Bagaimana lagi caranya? Ya karena di sini ada support resisten aja sudah. Sehingga nanti begini kita uji di sini, lewat apa enggak. Bisa jadi lewat hanya sampai di sini. Nah, sampai di sini ini bisa mantul kembali. Ketika dia memantul, maka perhatikan area resisten yang terdekat, yakni di sini. Ya, di sini tadi. Sehingga menjaga strukturnya masih mengarah ke bawah. High dan low-nya masih menuju ke bawah. Ini trennya masih turun, naiknya ini bisa sementara, hanya koreksi, menguji area resisten dan berikutnya dia bisa turun lagi. Karena ini polanya pola huruf W yang waktu itu kita ajari ya, turun, naik lebih rendah, turun lebih rendah, naik lagi, high-nya lebih rendah, sehingga berikutnya berpotensi turun lagi. Tetapi begini, kalau dia menembus hanya misalkan begini, maka tetap berpeluang turun. Kenapa? Karena high-nya masih menuju ke bawah. Nah, kecuali begini. Nah, sudah begini. Maka polanya beda lagi nanti. Jadi namanya resiko, kalau mungkin Pak Muklis menggunakan angka poin yang 7 poin dan sebagainya itu, sebenarnya tidak harus selalu di angka itu ya, tidak selalu di angka poin yang ada itu. Kita bisa ya menyesuaikan sesuai dengan kondisi marketnya. Jadi tidak selalu dengan angka. Saya pun terkadang lebih besar juga. Misalkan begini tadi contohnya ya. Ya, kalau saya contohkan misalkan begini ya. Saya coba untuk